Haleluya, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Novita Tolulengke, diberkati untuk memberkati dalam acara Good News. Puji Tuhan, hari ini kemurahan Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam live streaming, dan saya mohon maaf karena keterlambatan siaran karena ada satu dan lain hal. Dan puji Tuhan, hari ini hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022 dengan narasumber kita adalah Ibu Pendeta Siska Moniung Boru Manurung dari Bogor, Jawa Barat. Dan puji Tuhan, ya kita akan segera membuka dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau. Malam hari ini kami bersyukur untuk segala anugerah dan berkat Tuhan. Besarnya ya Bapak, kami akan buka live streaming Good News. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon pengurapan baru baik hamba sebagai host, juga Ibu Pendeta Siska Moniung Monurung yang akan membawakan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan, sama-sama diberkati Tuhan. Kami buka live streaming Good News di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dan puji Tuhan, narasumber kita, maaf saya lagi monitor suara. Ya, puji Tuhan, narasumber kita sudah memonitor saat ini. Ya, kita akan menghubungkan dengan narasumber kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan Ibu Pendeta Wilani Siska Moniung dari Bogor. Wah, puji Tuhan. Apa kabar, Bugam cantik? Puji Tuhan, luar biasa, Yesus dahsyat. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesediaannya. Dan ini adalah yang pertama kali bagi beliau. Tadi pagi suami dan narasumber telah memberkati kita, dan malam hari suami istri ini memberkati kembali, khususnya Ibu Gembala. Baik, terima kasih untuk Tuhan dan kepada narasumber, dan kita akan mendengarkan perkenalan singkat. Dan kita akan berdoa untuk firman Allah. Silakan narasumber, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya Ibu Gembala Novita Lengke, luar biasa di tengah kesibukan dalam perjalanan tetap good news. Kabar baik diberitakan ya lewat media-media. Puji Tuhan. Dan kita percaya pada hari ini juga kita boleh sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Wilani Siska Lasmaida Manurung. Jadi saya berasal, kalau sudah namanya panjang pasti tahu berasal dari mana. Yaitu dari Sumatera Utara ya. Dan ketemu dengan orang utara juga. Iya, Bapak Pendeta Fikson Melki Monium, sama-sama utara. Ya, luar biasa. Dan kami dipercayakan Tuhan 3 orang anak. Dan karena darah saya ini Batak, setelah dapat laki-laki stop. Ya, puji Tuhan ya. Jadi 2 putri dan 1 laki-laki, itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan kami melayani di GPDI Miracle Mekarwangi Bogor, yang letaknya di ujung paling ujung ya, dan di atasnya makam, tetapi tidak mengurangi sukacita dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat bagi kami. Puji Tuhan. Itu perkenalan singkat saya, dan kita akan mulai. Saya akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih atas malam hari yang indah ini. Amen. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, kami percaya kabar baik lewat media-media sosial yang ada Tuhan. Biarlah firman Allah boleh dibentangkan, firman Allah boleh Tuhan Yesus senantiasa membawa banyak jiwa. Hormat kemuliaan
nama Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan memberikan hamba-Mu urapan kuasa Tuhan, sehingga pesan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami, terlebih menjadi Tuhan Yesus berkat bagi diri hamba-Mu, dan boleh Amin. dibagikan kepada setiap yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati perjalanan Ibu Novita yang ada, dan kami percaya itu tidak menjadi kendala untuk firman Allah. Boleh Tuhan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Berkati internet yang ada, dan kami berkati kelistrikan yang ada. Urapi dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Amin. Yesus kami sudah berdoa dan Dalam nama mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan kabar baik Saya akan dari Bogor. membagikan Silakan. kepada firman. Haleluya. Oke, terima kasih. Dan luar Puji biasa Tuhan. ya. Iya. Dari kemarin karena tertunda ternyata jam 8. Puji Tuhan, tadi baru selesai melayani juga jemaat Pelwap dan Pelprit. Ya, Puji Tuhan. luar biasa. Dan saat ini boleh dipercayakan Tuhan boleh membagi berkat. Sama-sama Amin. kita belajar, tidak ada yang lebih dari kita. Sama-sama kita belajar, dan ini menjadi pengalaman pribadi nih, dan juga menjadi kesaksian hidup bagi kehidupan kami, dan juga kami percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sama-sama kita boleh mendengar. Saya memberikan tema bahwa kemenangan yang dahsyat. Amin. Apa itu kemenangan yang dahsyat? Bagaimana kita mengalami kemenangan yang dahsyat di dalam Tuhan? Kalau saya boleh melihat di sini, dan saya boleh senantiasa mengalaminya, kemenangan yang dahsyat yang Tuhan boleh berikan. Saya boleh mengambil satu contoh bagaimana kehidupan Yusuf di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan prosesnya Tuhan, dia boleh berkemenangan. Apa rahasia kemenangan yang dahsyat yang dialami oleh Yusuf? Ada 3 hal yang boleh dialami oleh Yusuf. Di sini kita boleh lihat, yang pertama bahwa kemenangan yang boleh dialami oleh Yusuf, yang pertama dia fokus, yang kedua dia memiliki kesatuan, yang ketiga dia memiliki respon. Ya, kalau tadi saya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari suami saya sendiri, tetapi firman Tuhan ini selalu baru dan ternyata sehati. Ya, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, di sini kita boleh lihat bagaimana kehidupan Yusuf. Saya percaya kita semua dari sekolah minggu sudah mengerti. Tapi kalau kita boleh mengambil satu teladan daripada Yusuf, mengapa dia mengalami kemenangan yang dahsyat? Hal yang pertama tadi saya boleh katakan, Yusuf memiliki fokus kepada Tuhan. Dia bukan fokus kepada persoalan, dia bukan fokus kepada masalah, dia bukan fokus kepada penderitaannya. Mengapa kita boleh lihat pada Kejadian 37, ya, di sini kita boleh lihat pada ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Hal yang pertama, Yusuf boleh mengalami kemenangan yang dahsyat dalam kehidupannya karena dia fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada penderitaan dan masalahnya. Mengapa? Karena kita boleh lihat di sini ada 3 hal yang Yusuf alami, yaitu tantangan dari dalam keluarganya sendiri, saudara sedaging, yaitu kakak-kakaknya. Yang pertama, Yusuf dibenci saudara-saudaranya, bukan hanya sekedar dibenci. Yang kedua, mereka tidak hanya cukup membenci dan tidak cukup untuk membunuh karakter daripada Yusuf. Bayangkan, kita boleh lihat baca tadi, 17 tahun Yusuf mengalami penganiayaan, Yusuf mengalami kebencian daripada saudara-saudaranya. Hal yang kedua, tidak sampai dibenci saja, Yusuf ingin dibunuh sampai dilempar ke sumur. Yang ketiga, Yusuf dijual kepada saudara-saudaranya, saudagar-saudagar Midian pada saat itu. Dijelaskan di sini, Yusuf tidak memberontak. Dan kita boleh baca tadi, pada ayat yang ketiga dikatakan, Yusuf sudah mengadu kepada ayahnya. Apakah ayahnya bertindak? Tidak.
Apakah ayahnya senantiasa menegur kakak-kakaknya? Tidak. Karena ada ayat-ayat selanjutnya. Sampai satu waktu Yusuf, di sini kita boleh lihat, dia memiliki mimpi, tambah benci lagi saudaranya. Mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena di sini dikatakan Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Yusuf tidak minta bahwa dia sangat dikasihi. Yusuf tidak minta bahwa dia sangat spesial bagi ayahnya. Siapakah Yusuf? Sekalipun dia adalah anak dari istri kesayangan ayahnya, tapi tetap nomor 2. Yusuf memiliki latar belakang yang kalau saat ini, kalau mau dikatakan bahwa dia istri yang kedua, ya. Jadi kita boleh lihat ada, dan bukan hanya itu saja, saudara-saudaranya membenci. Ada hal yang istimewa yang dimiliki Yusuf. Apa hal istimewa yang dimiliki Yusuf? Visinya Tuhan. Yes. Kenapa? Amen. Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi. Yang perlu kita pelajari di sini, karena kebencian saudara-saudaranya, oleh karena iri hati, oleh karena benci, oleh karena kedengkian, mereka tidak bisa melihat visinya Tuhan. Jadi kehidupan kita, Bapak, Ibu, serta saudara, ketika kita memiliki akar pahit, ketika kita memiliki kebencian, ketika kita memiliki ketidaksenangan dengan orang, kita tidak bisa melihat visinya Tuhan di depan. Yes. Kita tidak bisa meraih janjinya Tuhan. Sebagaimana saudara-saudara daripada Yusuf, mereka hanya terbelenggu oleh kebencian, mereka hanya terbelenggu oleh iri hati, sehingga membuat mereka tidak pernah maju. Karena tidak ada dasar seharusnya mereka membenci Yusuf. Karena ayah mereka tetap memperlakukan yang sama. Ayahnya mendapatkan Yusuf, katakan di sini pada usianya yang tua, makanya Yusuf dikasihi. Dan kita boleh lihat kembali di sini, kita boleh lihat Yusuf fokus akan karya Tuhan dalam hidupnya. Yes. Yusuf Amen. percaya bahwa dia tidak akan pernah menderita terus-menerus, sehingga dia mencintai prosesnya Tuhan. Dia Haleluya. mencintai apa yang Tuhan buat. Sekalipun dia sudah Amen. katakan kepada ayahnya, ketika mimpinya sudah dia katakan kepada ayahnya, apa yang ayahnya lakukan? Apa yang ayahnya katakan? Ayahnya hanya berkata, apa mimpimu itu Yusuf? Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Selanjutnya ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Secara manusia Yusuf ingin minta perlindungan kepada ayahnya, ingin minta pembelaan kepada ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Dia seperti seakan-akan hidupnya seorang diri. Ayahnya hanya menyimpan kejahatan kakak-kakaknya, ayahnya hanya menyimpan, yaitu tentang mimpinya Yusuf. Seakan-akan ayahnya itu tidak mempercayai karena hanya disimpan. Dia tidak katakan mengamenkan, ya anakku. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ya anakku, percaya Tuhan pasti akan menggenapi. Ini tidak dikatakan oleh firman Tuhan, hanya disimpan. Ketika Yusuf berkeluh kesah, ayahnya juga tidak punya tanggapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengalaman Yusuf itu sungguh luar biasa. Penderitaan Yusuf yang dialami, tapi dia tidak berhenti pada penderitaan. Dia tidak berhenti kepada masalah, dia tidak fokus kepada persoalan itu sendiri. Amin. Sampai kita boleh lihat di sini, dia percaya bahwa uji kesabaran itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Itu yang Yusuf katakan. Amin, haleluya. Dan kita percaya kalau hari-hari ini kita mungkin mengalami hal-hal yang begitu luar biasa, yang mungkin sangat berat di dalam hati kita. Ada orang yang mungkin tidak menganggap, ada orang yang mungkin ketika kita mau curhat dia mungkin tidak mendengar, atau mungkin suamimu, anakmu, tapi ingatlah akan Yusuf yang boleh dialami pribadi Yusuf. Dia tetap menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak pernah kecewa. Ketika pun dia dibunuh, dia tidak lari kepada ayahnya karena dia tahu pasti ayahnya hanya simpan dalam hati. Amin. Puji Tuhan.
Karena kita percaya dalam kitab Amsal katakan bahwa orang yang bersemangat dia sanggup menanggung penderitaannya. Saya percaya Yusuf memegang itu, dia tetap bersemangat. Dia tetap menjalani kehidupannya. Sampai satu waktu ketika ada saudara yang katakan jangan dibunuh, jadi dijual saja sehingga dihilangkan jejaknya, sehingga digantikan oleh kambing domba dan dibawa kepada ayahnya ya. Bekas darahnya, nodanya di jubahnya untuk dibawa kepada ayahnya, bahwa anak yang dikasih ayahnya itu sudah tiada. Tapi Yusuf tidak kembali pada waktu itu, dia terus menjalani kehidupannya, dia tidak berontak. Dan di negeri orang pun, di negeri asing, Yusuf tetap bertahan hidup. Hal yang kedua, yang pertama tadi kemenangan yang dahsyat yang kita boleh pelajari daripada Yusuf adalah dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada penderitaannya. Hal yang kedua, dia memiliki hati yang tulus, adanya kesatuan hati, karena dia percaya bagaimana kitab firman Tuhan boleh berkata, kesatuan hati mendatangkan berkat Tuhan, kesepakatan mendatangkan berkat Tuhan, janjinya Tuhan digenapi. Hal yang kedua kita boleh lihat di sini pada Kejadian 42 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Bagaimana cara Yusuf untuk mempersatukan saudara-saudaranya pada waktu itu. Ketika mereka bertemu, ketika mereka berjumpa dalam satu perjumpaan, Yusuf sudah berada di hal yang begitu luar biasa, tapi Yusuf tetap merangkul saudara-saudaranya. Hal yang kedua, bahwa Yusuf mencintai kesatuan. Adanya di sini Yusuf menjadi berkat. Dia pulih terhadap masa lalu. Orang yang mencintai kesatuan adalah orang yang pulih akan masa lalu. Ketika dia diberkati, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya pada waktu itu. Dan kita percaya, Yusuf mengimani bagaimana dia boleh menjadi berkat. Kalau dia tidak diberkati, dia tidak mungkin dia menjadi berkat. Dia sudah terlebih dahulu diberkati Tuhan lewat apa? Dia dewasa, dia menang akan hidupnya, dia menang akan dirinya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Ketika dia berjumpa dengan keluarganya, apa yang dia lakukan? Dia tidak serta-merta membuang mereka. Walaupun ada strategi yang Yusuf berikan, ada strategi yang Yusuf adakan pada waktu itu, yaitu mengatakan kepada salah satu mereka bahwa mereka ada pengintai. Padahal Yusuf tahu. Kita boleh lihat siapa saudara-saudaranya. Yusuf mengenal, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Itulah, kalau kebencian itu menutupi hidup kita, iri hati menutupi hidup kita, kesuksesan, keberhasilan kita tidak dapat lihat. Amin. Haleluya. Yusuf tetap melihat sebagaimana saudara-saudaranya. Puji Tuhan, dan di sini kita boleh lihat kekristenan tidak mengejar berkat. Yusuf tidak mengejar berkat, kekristenan tidak mengejar kedudukan, kekristenan tidak mengejar popularitas. Kita lihat bahwa Yusuf memegang janjinya Tuhan sebagaimana Abraham, bahwa janjinya Tuhan mengalir sampai kepada bangsa-bangsa. Kemenangan yang begitu dahsyat. Ada dua macam kemenangan, ada dua macam berkat yang Abraham boleh alami dan Yusuf itu boleh taruh dalam kehidupannya. Ada dua. Yang pertama, berkat tujuan hidup supaya jadi berkat, itu sudah Yusuf lakukan, jadi berkat di tengah-tengah keluarganya terlebih dahulu, baru kepada bangsa-bangsa. Yang kedua, berpikir. Ada tiga hal berkat hakiki yang kita boleh pelajari, yaitu berkat bahwa aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan menjadikan engkau, memberkati engkau. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur, terkenal, tanpa kita harus mengejar berkat itu, tanpa kita harus mengejar kedudukan itu, tanpa kita harus mengejar popularitas itu. Kenapa? Karena Yusuf memiliki ketulusan hati. Dia tetap tulus kepada saudara-saudaranya. Haleluya. Dan ini yang dimiliki oleh kehidupan Yusuf. Dia mengerjakan bagiannya. Sebagai seorang anak, dia tetap menghormati orang tuanya. Sebagai seorang saudara, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya sekalipun apa yang mereka telah perbuat. Ada dua hal di sini dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Ketika dia memiliki kesatuan, dia menjadi berkat bagi keluarganya. Apa yang Tuhan boleh katakan kepada Yusuf pada Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kita percaya bahwa ketika adanya kesatuan hati, adanya ketulusan di dalamnya, Yusuf mengerjakan bagiannya, yaitu tetap tulus, tetap jujur. Apa yang dia miliki pada saat ini? Yaitu Yusuf disertai Tuhan. Yang kedua, Amen. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang Yusuf kerjakan. Kita juga boleh Amen. belajar dalam kitab Amsal bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi kepada orang jujur. Amin. Dan dikatakan bahwa Amin, orang amin. dalam kitab Amsal 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-21, dan juga orang jujur mendiami negeri. Mengapa? Karena Yusuf mempertahankan kejujuran. Yusuf Haleluya. mempertahankan ketulusannya kepada Tuhan. Dia mencintai persatuan. Dia tidak mencintai itu percekcokan. Puji Tuhan. Luar biasa tantangan yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama tantangan yang dari dalam, yaitu keluarganya sendiri. Tapi Yusuf boleh melewati itu semua. Kebencian Haleluya. daripada saudara-saudaranya. Tetapi tidak menutup berkatnya Yusuf. Karena Yusuf memiliki ketulusan hati sehingga visi Tuhan ada pada dia. Dia mampu mengartikan berbagai macam mimpi yang Tuhan berikan. Itu keistimewaan yang sungguh luar biasa. Amin. Hal yang kedua, Amen. tantangan yang Yusuf boleh hadapi yaitu tantangan dari luar. Siapa? Istri tuannya. Ya, istri tuannya yang mengajak Yusuf itu tidur. Wah, luar biasa. Yusuf dikatakan bahwa dia elok parasnya, hatinya begitu lembut, ya. Kalau mau dikatakan kalau anak muda sekarang dia cogan, cowok ganteng ya. Jadi kalau ada anak muda jangan hanya lihat kegantengannya saja. Jangan lihat dompetnya, tapi takut akan Tuhan, semuanya itu pasti akan dilimpahkan. Amin. Saya katakan kepada anak-anak muda di tempat kami melayani, kalau mau menikah umur 25 tahun. Kenapa? Karena saya boleh mengalami 5 tahun pernikahan. Saya kesaksian sedikit. Saya dengan Bapak Gembala di tempat ini beda 7 tahun. Suami saya 34, sekarang saya 41. Tapi saya percaya tidak terlihat. Amin, haleluya. Karena saya mau tetap bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan. Dan saya katakan awal pernikahan itu rasanya sepertinya sulit sekali. Kenapa? Karena sampai satu waktu saya katakan seharusnya usia 22 tahun. Makanya saya katakan kalau habis lulus sekolah jangan dulu menikah. Harus melewati dulu fase bersenang-senang, bekerja. Kalau langsung menikah pasti itu ada kerangkeng. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya, saya katakan kepada pemuda, ketika engkau sekolah, lulus sekolah, kuliah, kerja dulu. Senangkan hati Tuhan, senangkan hati orang tua. 25 tahun, waktu yang pas. Itu kalau porsi saya. Ya, kalau saya bagikan kepada anak muda. Supaya apa? Karena pernah punya pengalaman. Ketika bersama dengan Bapak Gembala, masih suka kumpul-kumpul, masih suka kongko-kongko. Nggak muda lagi kalau sudah ada gandengan, itu bukan anak muda lagi. Akhirnya, puji Tuhan ada kesepakatan. Ya, semua perubahan demi perubahan ketika apa? Oh ya, tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada perpecahan. Tetap ada kesatuan hati suami istri sehingga berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Puji Tuhan, itu kesaksian singkat saja. Saya mau bagikan kepada yang mungkin cogan dan cewek cantik lah kalau mau katakan ya, cowok ganteng dan cewek cantik. Puji Tuhan. Sekalipun Yusuf tidak dianggap, kita boleh lihat bukan yang dari luar, bukan hanya istri tuanya saja yang memfitnah Yusuf. Pada waktu itu Yusuf menolak. Bayangkan, dia itu punya paras yang luar biasa. Dia menolak, kurang apa coba istri tuannya ini? Sudah punya kekayaan, punya suami pastinya tampan, tapi masih saja kurang, itu dunia punya. Tapi luar biasa Yusuf tetap mempertahankan imannya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan luar biasa hal yang kedua, dari luar tantangannya itu juru minum. Mengapa? Di tengah-tengah persoalan Yusuf tidak bersama dengan keluarganya dan tidak diperlakukan adil oleh istri tuannya, dan juga pada saat itu Yusuf pun diperlakukan
Seakan-akan dia dilupakan oleh temannya sendiri, yaitu juru minum. Kita lihat dalam Kejadian 39 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, Kejadian 39 ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Maaf, Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yusuf dilupakan? Yusuf tetap ingin punya kesatuan hati. Ya, sampai ketika dia di penjara, juru minum dan juru roti di situ mengatakan, artikan mimpi saya. Dan dua-dua mimpi itu terjadi. Dan yang terjadi kepada juru minum, sampai Yusuf katakan ketika itu terjadi, Yusuf berkata demikian. Pada ayat yang ke-14 dalam Kejadian 40 dikatakan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di penjara pun Yusuf punya teman. Tapi ketika dia punya teman, dia pun dilupakan. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang meninggalkan kita. Orang terdekat, teman-teman, tidak aneh lagi. Kenapa? Sudah menjadi garisan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tetapi proses itu yang akan membuat kita menjadi dewasa. Pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah ketika kita dicobai. Cobaan dari dalam sudah, cobaan dari luar, dari istri tuannya, yaitu kepercayaannya di tempat dia bekerja, sudah. Lalu dia bertemu dengan temannya, seharusnya bisa dong menggantungkan diri. Tetap saja dia dilupakan, dia ditinggalkan, tetap ada di dalam penjara. Tetapi Tuhan tidak menutup mata. Yusuf tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Hal yang ketiga yang Yusuf boleh alami, yang Yusuf boleh miliki, yaitu respon. Respon apa yang Yusuf boleh miliki? Yaitu respon yang positif. Respon yang positif di mana dia melupakan masa lalunya. Kejadian-kejadian yang lalu, tetap dia terus maju dan maju. Tidak membuat diri Yusuf itu patah semangat. Kita boleh lihat di sini bahwa Yusuf tidak pernah membalas perbuatan negatif dengan negatif. Di sini kita boleh lihat. Dan Yusuf tidak diintimidasi dengan rasa takut. Yusuf tidak diintimidasi dengan rasa kecewa. Dia tetap fokus kepada tujuannya, yaitu jadi berkat. Dia tetap fokus kepada hidupnya. Sekalipun banyak penolakan, sekalipun banyak yang tidak menganggapnya, sekalipun mungkin dia terbuang, Yusuf tetap pada fokusnya, yaitu Tuhan. Amin. Di sini kita boleh lihat Yusuf boleh berkemenangan di dalam Tuhan, dan kemenangan yang dahsyat yang dialami oleh Yusuf oleh karena ketulusannya. Saya boleh lihat di sini bahwa orang pintar bisa gagal. Amin. Orang cerdas bisa salah. Orang hebat bisa jatuh. Bahkan orang kuat bisa kalah. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, ada 3 hal. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan diberi umur panjang. Puji Tuhan. Amen. Luar biasa pada hari ini firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ya, dan saya percaya bahwa pengalaman demi pengalaman yang Yusuf boleh lalui, penderitaan demi penderitaan yang boleh Yusuf lalui, itu menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, pegangan dalam hidup kita. Bahwa ada satu postingan yang sangat memberkati kehidupan saya, bahwa jangan jadikan doa itu ban serep. Ketika kita jadikan doa itu ban serep, hanya sewaktu saja, sesewaktu ketika kita punya persoalan kita baru datang. Yusuf tidak, kadang hari demi hari hidupnya penuh dengan persoalan, otomatis dia selalu datang kepada Tuhan. Tapi jadikan bahwa doa itu adalah juru mudi. Seperti kayak Bu Gembala cantik saat ini sedang menyetir atau sedang
Iya, jadi penumpang ya sedang menyetir. Tetap ya, jurumudi kemana arah langkahnya. Tuhan tetap Haleluya. sertai ketika kita takut akan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Haleluya. bahwa kita semua diberkati Tuhan dan kita memperoleh kemenangan yang dahsyat dengan memiliki fokus, dengan memiliki kesatuan, dengan memiliki respon yang positif. Kita tidak melihat Yes. masa lalu, tidak melihat latar belakang kehidupan kita, karena Tuhan bisa pakai kita. Dan kalau Tuhan, Amin. kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Selamat malam. Haleluya, luar biasa. Berterima Amin. kasih kepada Haleluya. Tuhan. Malam hari ini kita telah diberkati dengan firman Allah. Diingatkan akan seorang pribadi, yaitu Yusuf, ya. Bagaimana dia boleh sukses, tetapi ada proses, ya. Dan luar biasa semua karena anugerah Tuhan Amin. kita kembali diingatkan. Dan biarlah jangan ada iri hati, dengki, karena itu ternyata menutup akan visi Allah. Apapun yang diperlakukan orang dekat, orang lain, siapapun, mari fokuslah akan visi Allah. Dan kita akan mengalami Amin. kemenangan. Kita akan mengalami seluruh penyertaan Tuhan, mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Dan malam Tuhan. hari ini juga kita akan berdoa. Di akhir Amin. firman Allah mengingatkan bahwa jangan jadikan doa sebagai ban serep. Jadi apapun keadaan kita, mari Amin. tetap berdoalah. Dan malam hari ini kita akan kembali berdoa untuk bangsa negara kita. Karena kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu juga berdoa bagi sahabat-sahabat Puji yang Tuhan. berada, ada yang sakit. Kita percaya bahwa ada Yesus, ada kuasa Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang bimbang, ditetapkan Haleluya. hati. Engkau yang merasa gelisah, mari berpegang kepada Yesus. Engkau merasa tersakiti, disakiti, fokuslah akan kepada firman Allah. Maka kemenangan, kesuksesan akan menjadi bagian kita seperti pada malam hari ini. Firman Allah dibentangkan. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh narasumber kita, Ibu Pendeta Filani Siska Moniung Manurung. Silakan narasumber berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa. Ya. Terima Haleluya. kasih Tuhan atas kebenaran firman Allah. Terima Kami kasih. percaya firman Allah yang kami boleh dengar Yes. itu termeterai dalam setiap hati kami. Jadikan kami tanah yang subur sehingga Amin. Tuhan kami boleh menerima firman Allah dan kami boleh mengaplikasikannya dalam Yes. kehidupan kami hari demi hari. Bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Bentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat. Proses demi proses boleh kami lalui sehingga Tuhan kami boleh selalu bersyukur. Ketika kami bersyukur menerima prosesnya Tuhan, kami boleh melihat visinya Tuhan jauh di depan sana dan Amin. Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Amin. Yesus. Kami berdoa Terima bagi kasih, bangsa Tuhan. kami Indonesia. Kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Bagi Amin. para pemimpin kami. Untuk mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Mereka memiliki toleransi yang besar. Toleransi beragama di dalamnya. Kasih Tuhan yang besar menyertai kehidupan para pemimpin kami. Dari aparat pemerintah tertinggi sampai terendah sekalipun. RT, RW. Dan di mana kami anak-anak Tuhan bernaung di dalamnya. Pembelaan Tuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan. Hujan pertobatan boleh ada bagi bangsa negara kami. Dan kami juga berdoa bagi keamanan bangsa negara kami. Kalau di luar sana Tuhan kami boleh mendengar ada huru-hara, Tuhan selamatkan bangsa kami. Yesus berikan mereka kesatuan hati satu dengan lainnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan Yesus para tim medis. Tuhan hari-hari ini bahkan gencar Tuhan Yesus pemberitaan tentang sakit penyakit, tapi kami percaya orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit di dalamnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau memproteksi kehidupan kami. Engkau juga memberkati para tim medis. Mereka boleh bekerja dengan kuat, dengan gagah dan kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka yang sudah berkorban untuk Tuhan Yesus keselamatan
penyelamatan banyak jiwa, untuk mengobati banyak jiwa. Secara fisik Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah kebutuhannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi pemerintah di mana kami boleh berada, gereja-gereja boleh ada, memberkati hidup mereka, RT, RW, lurah, camat. Tuhan Yesus, mereka memiliki hati Tuhan, memiliki mata Tuhan, memiliki telinga Tuhan, sehingga ketika mereka mendengar pujian kami, mereka tidak menjadi gelisah, tapi mereka menjadi percaya di dalam Tuhan. Semua Tuhan Yesus boleh mengaku bahwa Engkau Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Yesus, sejahterakanlah kota di mana kami boleh berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk organisasi kami GPDI, yaitu dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Tuhan Yesus memberkati, ada kesatuan hati. Bahkan kami semuanya memiliki hati hamba. Kami kembali kepada fokus kami, panggilan akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Yesus. Bahkan di gelang musda, biarlah Tuhan memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang jujur, memiliki hati yang satu dengan lainnya bergandengan tangan. Siapapun yang terpilih, itu adalah kehendaknya Tuhan. Memberkati siapapun yang terpilih. Majelis Jawa Barat diberkatilah, Jawa Barat penuh dengan kemuliaan nama-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati, melingkupi seluruh kehidupan keluarga kami. Selamatkan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, anak-anak yang menjadi berkatnya Tuhan. Terima kasih, berikan kami hikmat-Mu dan kekuatan-Mu sebagai orang tua. Memberkati juga Tuhan tayangan Tuhan Yesus, good news yang ada Tuhan. Kami percaya dimanapun boleh berada Tuhan saat ini. Ibu Novita Lengke yang ada, dan juga Bapak Pendeta juga James Tololiu juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya biarlah pekabaran Injil boleh terdengar di mana-mana, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bahkan yang menyaksikan live streaming pada saat malam hari ini diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban dikuburkan, dan yang senantiasa Tuhan Yesus yang saat ini membutuhkan pertolongan, Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Sempurnakan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kami berterima kasih untuk segala berkat Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Siska, Moniung, Manurung, yang telah memberkati dengan firman Allah. Kami percaya firman-Mu hidup dan memberkati kami. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Fixon Moniung, dan juga Ibu Pendeta Siska, anak-anak yang ada jiwa Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hiburkan dengan jiwa-jiwa baru, karena penghiburan kami sebagai hamba Tuhan adalah jiwa-jiwa yang Engkau percayakan. Segala visi misi gereja yang ada di Bogor, Tuhan bela campur tangan. Dan kami percaya semua yang melayani, semua yang mendengarkan pada malam hari ini, kami menerima berkat daripada Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, orang boleh melihat ada penyataan Allah, ada pertolongan Tuhan yang selalu tepat dan indah pada waktu. Terima kasih malam hari ini buat firman-Mu, dan di akhir akan ibadah kami akan menerima doa berkat. Silahkan narasumber berkati untuk dengan tutup dengan doa berkat. Haleluya. Silakan dengan doa berkat. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, mengangkat tetap hati kita di hadapan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Senantiasa biarlah diberkati setiap keluargamu, diberkati masa depan keluargamu, apa yang kau usahakan, apa yang kau kerjakan, pelayananmu, bahwa mendatangkan jiwa-jiwa persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di atas awan-awan yang permai, didapati kita tetap setia, setia dan setia, dan senantiasa yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama menyerukan haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa malam hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf ya karena keterlambatan penayangan, dan saya percaya tidak ada yang pernah terlambat ketika kita menyampaikan firman Allah. Rema baru telah kita dapatkan. Dan sebelum saya kami akan pamit undur diri, kita akan menyapa sahabat-sahabat kita. Puji Tuhan, dan
Saya mohon maaf juga apabila saya tidak bisa menyapa sahabat-sahabat yang begitu banyak meresponi, ya, terutama Bapak Pendeta Fikson Melkimonium. Puji Tuhan, luar biasa dan semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kita akan saya akan membacakan ya, ada beberapa komentar yang ada. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus pertama, juga kepada narasumber ya, Ibu Pendeta Firani Siska Monium Manurun, juga kepada Ibu Pendeta Vera Poluakan ya dari Bitung, Sulawesi Utara, juga menyapa untuk jemaat Ibu Jane, terima kasih. Kami berterima kasih juga kepada Ibu Pendeta Nancy Jevisan ya dari Tanah Datar, Kalimantan Timur, juga kepada Ibu Pendeta Ibu Melvi Komalik yang menjadi narasumber juga kita pada minggu ini, juga menyapa untuk Ibu Pendeta Jacqueline Bumenta Wawiling dari Sulawesi Tengah, juga pesan berharga ya. Bapak Sitorus juga dari Bekasi, juga menyapa akan Ibu Lydia Toksi Lydia, Tuhan memberkati. Juga Bapak Ibu Gembala, pimpinan Ibu Pendeta Mewengkang ya dari Manado, Sulawesi Utara, juga menyapa untuk yang menggunakan akun Bapak John Martin Sihite, Tuhan memberkati. Juga menyapa juga untuk Ibu Stella Kalingi dari Topaso, Sulawesi Utara, juga Ibu Lucia Ineke, Tuhan memberkati. Juga menyapa untuk, puji Tuhan banyak komentar yang ada, Ibu Grace Lumawa, Tuhan memberkati, terima kasih. Dan juga saya juga menyapa akan ada beberapa komentar yang ada, nanti mohon kiranya narasumber untuk meresponnya ya. Ada begitu banyak dan terima kasih malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pertama kali, kita akan next lagi memberkati ya. Ada begitu banyak kesaksian dalam pelayanan, tapi saya percaya waktu Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih sekali lagi Bu Gembala cantik ya. Untuk Bapak Gembala dan anak serjemaat. Selamat malam, Tuhan berkati, dadah. Haleluya, karena Tuhan Indonesia tangguh. Karena Tuhan Indonesia tumbuh. Haleluya, puji Tuhan.